Sesosok raksasa botak bertubuh kekar tengah mengejar Guts dalam sebuah kegelapan dengan dasar pijakan tanah tersebut dipenuhi kabut putih. Guts sendiri telanjang dan tangan kanannya menggenggam pedang besar yang sangat kebesaran bagi ukuran tubuhnya sendiri. Raksasa botak itu tak berwajah, namun matanya bercahaya menyorotkan sinyal bahaya bagi siapapun korbannya. Tangannya mencoba meraih Guts, tapi ia berbalik menebas tangan besar berkuku tajam itu. Si raksasa sempat menarik tangannya. Sedetik kemudian, tangan itu sembuh kembali dan didorong olehnya secepatnya dan tak ada jalan keluar bagi Guts. Di saat Guts pasrah dan sengaja menoleh ke belakang tanpa bermaksud apapun, tiba-tiba di bukit sana terdapat siluet orang yang ia kenal. Orang itu adalah Gambino, dengan anjingnya tengah duduk di atas kursi di atas mayat-mayat rekan seperjuangan. Dan mendadak serangan tangan raksasa itu lenyap tak terpikirkan oleh Guts. Ia berlari sambil memohon untuk diselamatkan oleh Gambino. Gambino hanya tertawa kecil. Guts merasa heran dan Gambino pun berkata bahwa Guts bercanda. Bagaimana bisa Guts tak melihat dengan jelas bahwa yang sedang ia bawa adalah kaki milik Gambino. Dan hal itulah yang membuatnya tak bisa membantu Guts. Ketika Guts tambah aneh dengan perkataan itu dan mencoba menatap apa yang digenggamnya, ia terkejut ketika mendapati sebuah kaki telah ia pegang secara tiba-tiba. Ia lalu menjatuhkannya. Gambino melanjutkan, apakah Guts lupa bahwa dirinya sudah mati? Guts lah yang menusuk lehernya dan menembus tenggorokan. Lalu Gambino mendemonstrasikan bagaimana luka di lehernya bisa ia buka dengan lebar dan tinggal sejengkal lagi dari putusnya kepala. Guts merasa bersalah ketika melihat itu. Gambino lalu bergumam dan menyesal kenapa ia harus membawa bocah terkutuk itu kepada Sisu yang kini serupa dengan anjing. Guts masih belum menyerah. Ia mencoba mendekatinya, namun ia tak menyangka bahwa tangan besar itu telah kembali dan mencengkram kedua lengannya. Si raksasa itu berhasil menangkap Guts. Ia menyebut namanya dengan suara yang Guts telah kenali sebelumnya. Donovan. Raksasa itu berubah wujud menjadi Donovan dengan air muka penuh nafsu ingin memasuki Guts. Guts telah terbungkus oleh sebagian besar tubuh Donovan dan ia meraih-raih udara dengan putus asa sambil memanggil nama Gambino di seberang sana yang kini bersama dengan Sisu telah berubah menjadi tengkorak. Guts pasrah dan ia meminta maaf kepada Gambino. Akan tetapi suara Gambino yang tertangkap oleh telinganya masih menyuarakan agar Guts mati saja. Kini Guts berada dalam kegelapan. Seseorang melingkar di tubuhnya dan dalam hati Guts ingin berontak agar jangan menyentuhnya. Namun semakin kesadaran itu kembali, Guts menyadari bahwa seseorang di sampingnya berkulit lembut dan kecil. Guts menyadari bahwa itu adalah kulit wanita. Di saat dia melihat ke samping, matanya bertatapan dengan mata hitam yang memancarkan kehangatan. Sampai akhirnya ia terbangun dari mimpi panjangnya yang melelahkan dan aneh. Guts menatap langit-langit tenda dan bertanya-tanya di manakah ia berada. Ketika ia mencoba bangkit, tubuh bagian kirinya mendadak sakit dan ia pun teringat kembali wajah dari Griffith. Setelah itu ia mulai menyadari bahwa di luar tenda terdapat keramaian orang-orang. Ia pun memutuskan untuk keluar dan mendapati orang-orang itu tengah bersantai, bermain kartu, mandi dan bercukur. Ada semacam kesenangan di dalamnya. Dan Guts langsung menyadari bahwa dirinya berada di tengah-tengah pasukan bayaran lagi. Tapi bedanya mereka semua muda-muda. Ketika Guts menoleh lurus ke depan, ia melihat ada Casca dan Griffith. Tampak di sana, Casca tengah membahas sesuatu. Namun Griffith memegang pundaknya dan setelah itu Casca pergi dengan wajah penuh kekesalan. Guts mengira bahwa Casca sedang berjalan ke arahnya. Semakin dekat orang itu, semakin jelas pula bahwa mata berwarna hitam di mimpi Guts itu berasal dari Casca. Saat mereka sudah saling berhadapan, Casca menarik tinju dan melepaskannya ke arah luka sabetan bekas pertarungan dengan Griffith. Guts pun tersentak kesakitan dan Casca melenggang pergi. Tapi sebelum jauh melangkah, ia sempat menoleh ke belakang dan mengharapkan seandainya Guts mati saja setelah terkena serangan dari Griffith kemarin. Guts diam tak berkata-kata. Suasana sekitar menjadi tegang. Lalu seseorang nyeletuk dengan berkata, sudah menjadi natural. Guts merasa heran dengan pernyataan sepotong itu. Lalu ia lanjut berkata bahwa Casca sudah merelakan dirinya untuk tidak menjadi seorang wanita agar ia bisa bergabung dengan pasukan bayaran. Bahkan kenyataannya, ia jauh lebih baik dari kebanyakan pasukan laki-laki yang ada di sini. Namun perintah dari Griffith mengharuskannya agar Casca tidur bersama Guts selama 2 hari 2 malam. Hal ini bertujuan agar Guts bisa hangat kembali setelah kondisi tubuhnya menjadi sangat dingin karena kehilangan banyak darah. Menghangatkan seorang pria adalah tugas bagi wanita.
Lalu Guts menyadari kenapa tiba-tiba Casca memukulnya. Lalu seorang muncul dan pria yang berbicara kepada Guts tadi yang bernama Judy sempat kaget oleh orang datang itu. Orang itu adalah Griffith. Ia berhadapan dengan Guts untuk kedua kalinya dan memperkenalkan diri sebagai Griffith lalu menanyai nama dari Guts. Setelah itu Griffith memberikan pedang berukuran besar itu, yang oleh Griffith dipuji sebagai pedang yang luar biasa, bahkan ia sendiri tampaknya tak mampu untuk mengangkatnya dengan satu tangan. Guts menerima pedang itu dan Griffith meminta Guts agar ia ditemani. Maka berjalanlah mereka menuju tempat yang dikehendaki oleh Griffith, dan Casca melihat itu dan bertanya-tanya apa yang tengah direncanakan olehnya. Hal serupa juga membuat Corkus kebingungan dengan tingkah Griffith yang mengajak Guts ke tempat terasing berduaan. Lalu seorang pengrajin di antara mereka menyuruh Corkus untuk menyimpan pikiran-pikiran aneh dari kepalanya. Ia punya kesimpulan positif bahwa Griffith mungkin saja sedang menjadikan Guts sebagai sekutu. Karena kalau dipikir-pikir kembali, Guts itu kuat juga. Jika sampai ia berada di pasukan kita, maka hal itu akan membantu kita di medan pertempuran. Tetapi pemikiran positif itu langsung ditentang oleh Corkus yang langsung menendang bilah-bilah rakitan crossbow yang sedang disusun oleh pria berpemikiran positif yang bernama Ricard itu. Karena bagi Corkus, Guts sudah keterlaluan dengan menebas lengan Errol dan membunuh Dante. Maka sangat tidak mungkin baginya pribadi Guts akan diterima semudah itu. Melihat itu, Ricard merasa heran. Bukankah Corkus sendiri yang pertama menyerang Guts? Kemudian Corkus mencoba mencari pembenaran dengan bertanya kepada seseorang yang bernama Pippin. Namun Pippin tak menjawab perkataan dari Corkus. Ia berdiri diam menyilangkan kedua tangannya, sama seperti Casca yang tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghentikan masuknya Guts ke dalam regu pasukan bayaran mereka. Griffith dan Guts berjalan di antara tenda-tenda yang penuh dengan orang-orang, penuh dengan tatapan penasaran dan menakutkan. Ketika Guts bertanya siapakah mereka sebenarnya, Griffith dengan tenang menjawab mereka adalah The Band of the Hawk. Mendengar itu, Guts teringat akan sesuatu yang mengerikan. Griffith mencoba untuk mengonfirmasi apakah Guts sudah tahu tentang The Band of the Hawk. Lalu dijawab olehnya bahwa ia hanya mendengar rumor saja. Di saat yang bersamaan, pikiran Guts mengawang-awang memikirkan tentang Band of the Hawk itu, tentang bagaimana mereka adalah musuh yang seharusnya tak kau temui di medan pertempuran, atau juga mengenai pertempuran Guts terakhir kali dengan kerajaan yang telah menyewanya, yang seharusnya mereka bisa menaklukkan kastil tersebut dalam 3 hari. Tiba-tiba mereka kesulitan dan butuh waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya, dan itu terjadi berkat pihak musuh menyewa pasukan bayaran Griffith. Pasukan yang terdiri dari pemuda-pemuda yang Guts sendiri tidak menyangka bahwa gaya bertarung mereka seolah-olah sudah lama menghabiskan waktu hanya di pertempuran saja. Tenggelam dalam pikiran itu, Guts sampai-sampai tidak sadar telah sampai ke tempat yang dituju oleh Griffith. Mereka berhenti di sebuah bukit yang lumayan tinggi. Setelah sampai di sana, Guts langsung bertanya kenapa Griffith tidak langsung membunuhnya waktu duel kemarin. Di sisi lain, Casca mengikuti mereka dan sampai di sebuah pohon yang agak dekat dengan mereka dan bisa mengawasi keduanya. Griffith pun sadar telah diikuti, tapi ia tidak masalah. Jawaban sebenarnya akan segera keluar dari mulut Griffith. Ada jeda beberapa detik yang diselingi oleh angin sejuk yang menerpa rumputan di bawah kaki mereka. "Halo," Griffith pun menjawab, "karena aku menginginkanmu." Casca mendengar itu meskipun samar-samar, namun ia tetap khawatir. Sedangkan Guts merasa aneh dengan ucapan Griffith yang ambigu tersebut, sehingga ia membuat kesimpulan apakah Griffith seorang homo. Namun tak ada jawaban darinya. Ia langsung mengubah topik pembicaraan dengan berkata bahwa dirinya berada di kastil yang sama dengan Guts di hari mereka mengepung kastil tersebut. Pada saat melihat Guts melawan Bazuso secara solo, ia sangat beruntung menyaksikannya walaupun sebenarnya itu adalah tindakan bahaya dan gegabah. Karena jika saja kapak Bazuso tidak retak, maka kepala Guts bisa saja langsung hancur seketika pada saat itu juga. Setelah dipikir-pikir kembali, Guts pun merasa ucapan Griffith ada benarnya juga. Dan jika ada yang membuat Griffith sangat tertarik kepada Guts adalah karena Guts merupakan orang yang jujur. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana cara Guts bertarung dengan sangat tangguh dan tak peduli apakah besok bakal hidup atau tidak. Di poin tersebut, Guts merasa omongan Griffith sekali lagi benar adanya. Griffith lanjut menjelaskan bahwa Guts sama sekali tidak kabur walaupun musuhnya Bazuso atau satu regu pasukan seperti Corkus kemarin. Tapi Griffith bisa merasakan sesuatu dari Guts. Seandainya pun Guts tampak seperti sengaja mempertaruhkan nyawanya,
Tapi di saat yang bersamaan, Guts juga berjuang agar tetap bisa hidup. Mendengar itu, Guts merasa tidak mengerti sampai-sampai ia terdiam sejenak. Kenapa bisa Griffith paham apa yang dirasakan olehnya? Kenapa ia menganggap dirinya menarik? Dan kenapa pula Griffith dengan senyum aneh yang tersungging di wajahnya berkata bahwa dia menyukainya? Pertanyaan-pertanyaan itu memutar di kepala Guts. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menyukainya dan bahkan menginginkannya. Di sisi lain, Casca yang mendengar ini semua jadi kelihatan malu sendiri. Ia bersembunyi semakin rapat di pohon, sementara Guts mulai kembali kepada dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Griffith ini dan kenapa ia bisa berbicara kepada orang dengan pertanyaan seperti itu. Lantas Guts pun berkata, bagaimana seandainya jika ia tidak ingin masuk ragu Griffith? Namun Griffith semakin mendekat ke arah Guts dan bertanya balik. Kemudian Guts pun menyentaknya dan menguatkan poin bahwa ia tidak ingin masuk ke ragu Griffith. Sedetik kemudian, luka yang belum sembuh masih terasa nyeri sekalipun Guts hanya berteriak. Tapi ia masih belum menyerah untuk menginterogasi kenapa Griffith bisa tahu apa yang Guts rasakan padahal belum pernah bertemu sebelumnya. Lalu Griffith menjawab bahwa ia juga tidak tahu kenapanya. Yang jelas ia bisa merasakannya saja. Jawaban itu membuat Guts muak. Lalu Guts menjelaskan mengapanya. Bagaimana bisa Griffith yang telah menusuknya tiba-tiba ingin menjadikannya sebagai teman? Griffith lah yang memulai. Guts tidak ada niatan sama sekali untuk melupakannya. Begitu pula dengan hilangnya nyawa salah satu pasukan Griffith. Semuanya impas dan Guts berharap tidak ada yang melupakan satu sama lain. Kau dan aku adalah musuh, ucap Guts. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Griffith. Simple, sambung Guts. Kemudian ia menghuluskan pedang ke arahnya dan Casca menjadi waspada. Guts berkata akan menyelesaikan permasalahan ini dengan pedang lagi. Jika Guts menang, maka lubang akan terukir di dada Griffith. Namun jika Guts kalah, maka ia akan merelakan diri untuk bergabung bersama Griffith atau bila perlu menjadi homo juga. Lantas Griffith pun menyetujuinya dan keduanya bersiap-siap untuk pertarungan selanjutnya. Meskipun sebenarnya seperti yang diungkapkan oleh Griffith, ia sendiri tidak menyukai melakukan paksaan. Di sisi lain, Casca berteriak ke arahnya, berusaha menghentikan duel tersebut. Namun Griffith menyuruh agar Casca jangan ikut campur. Ia sendiri yang akan menaklukkan orang seperti Guts yang ia inginkan. Kesal dengan kata-kata bernada bangsawan yang diucapkan Griffith, Guts langsung menyerangnya tanpa ampun. Namun kembali, Griffith mampu menahan serangan itu dengan mudah, dan Casca hanya mampu menjadi penonton. Di tempat lain, tepatnya di tenda-tenda berdiri, Pippin yang sedari tadi diam kini menyadari sesuatu sedang terjadi. Orang-orang di sekitarnya sadar akan perubahan ekspresi Pippin dan bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu Rickard melihatnya, dan semua pandangan tertuju ke atas bukit tempat Griffith dan Guts kembali berduel untuk sama-sama membuktikan siapa yang lebih kuat dari mereka. Griffith hampir bisa memenggal kepala Guts, namun refleks cepatnya mampu menahan itu dan mementalkan pedangnya. Guts balas menyerang, tapi dengan anggun Griffith menghindarinya. Serangan selanjutnya berlaku tanpa jeda, tapi Griffith menahan serangan pedang itu dan ia balas menyerang setelah dari tadi bertahan. Gerakannya seolah tak kasat mata, sehingga tanpa sadar lengan bagian otot Guts tergores begitu dalam. Dan ia terjerembab sehingga otomatis menatap Griffith dari bawah dan menatap pose Griffith yang seolah-olah dihiasi keagungan. Casca gembira melihat kemenangan ini sedangkan Guts termenung dalam kebencian kenapa Griffith bisa melakukannya. Padahal dirinya sudah percaya diri mampu memotong apapun dengan pedangnya. Tapi kenapa bisa ia melakukannya dengan pedang bengkok itu dan bahkan dengan satu tangan? Hanya satu kesimpulan pasti, bahwa Griffith adalah musuh yang kuat dan bagus. Akan tetapi, Griffith ingin menunda pertarungan ini karena ia tahu keadaan Guts sedang tak memungkinkan dengan luka dan cedera seperti itu. Belum sempat ucapan itu keluar sempurna, Guts keburu menerjang ke depan dan melepaskan sabetan pedangnya secara sembarangan dan berteriak seperti orang gila bahwa ia akan memenangkan pertarungan ini. Namun di saat yang bersamaan, Griffith mampu melihat kemana arah pedang itu, sekalipun diayunkan secara sembarang. Guts terus menguatkan diri dan berusaha membuat cepat serangannya. Regu Griffith di samping bukit mulai berkumpul dan berniat untuk menghentikan pertarungan. Namun niat itu dicegah oleh Casca dan berkata bahwa pencegahan ini adalah perintah dari Griffith. Tetapi Korkus seperti biasa menjadi biang kerusuhan di regu itu yang memaksa diri ingin membantu, sehingga terpaksa Casca harus mendorongnya menggunakan pedang sambil berkata bahwa perintah dari Griffith itu bersifat absolut.
Mendengar dan melihat betapa seriusnya Casca, Corkus langsung ketakutan dan tersenyum kikuk. Di tempat pertarungan, Griffith jadi lebih sering menyerang dan unggul dalam memberi luka kepada hampir seluruh tubuh bagian Guts. Dari goresan-goresan itu menyembur darahnya. Meskipun demikian, Griffith terus melanjutkan serangannya tanpa ada niat menahan atau sengaja mengalah. Di tengah luka baru yang terus membuka, Guts berdiam diri beberapa detik, membiarkan lawannya menyerang, dan pada akhirnya ia lepaskan amarah dan kebencian yang ia pendam ke dalam bentuk serangan balik yang menghentikan serangan beruntun Griffith. Griffith pun terpental ke belakang dan regu yang menonton tercengang waktu melihatnya. Karena kini Guts seperti sudah mensekak mat Griffith yang tertunduk. Kematian seolah tinggal di depan mata. Di detik Guts berpikir bahwa ia akan mengenainya, tiba-tiba Griffith meloncat dan Guts terbelalak melihatnya. Sebuah pemandangan yang tak bisa dipercaya. Dengan lembut dan tenang, Griffith mampu menyeimbangkan diri di atas mata pedang yang tipis. Guts sendiri terkejut melihatnya, apalagi orang-orang dari regu Griffith yang hari-harinya selalu disuguhi pemandangan dari kelihayan Griffith di pertempuran. Di jeda detik penuh keterkejutan itu, Griffith menurunkan pedang Guts ke tanah, dan keadaan jadi terbalik. Kini, Griffith lah yang mensekak mat Guts dengan todongan pedangnya ke arah tenggorokan. Regu Griffith yang ada di sisi bukit bersorak gembira pada saat itu terjadi. Akhirnya, Griffith bisa mengalahkannya kembali. Di saat yang bersamaan, Griffith berkata kepada Guts bahwa dirinya jadi semakin menyukai Guts karena bersedia melakukan apapun untuk menang. Namun, Guts tidak akan pernah bisa mengayun pedang seperti dirinya. Tinggal satu penyelesaian akhir, sebuah pertanyaan mengenai apakah Guts sudah menyerah. Mendengar itu, Guts menjawab pertanyaan Griffith dengan ledekan, dasar bajingan yang banyak bacot. Saat setelah kata-kata itu diucapkan, Griffith entah kenapa jadi bersikap waspada. Dan dengan nada lambat penuh ancaman, Guts lanjut berkata bahwa dirinya akan menunjukkan bagaimana seharusnya mulut digunakan di dalam pertarungan. Griffith menyadari keseriusan dalam ucapan itu, dan matanya terbelalak karena saking kagetnya melihat Guts yang kini tengah menggigit pedang miliknya di antara gigi geraham.